Hai guys, hai teman-temanku semua. Salam sayang dari saya. Apa kabar semua? Semoga sihat-sihat dan berbahagia selalu ya. Di tema readingan kali ini, saya ingin membahaskan jantungmu berdebar kencang kerana ini yang akan terjadi di saat kalian berdua saling berhadapan. Baik teman-teman, tanpa membuang waktu, kita langsung saja ke readingan hari ini ya. Seperti apa energi dia? Seseorang yang benar-benar ingin kamu temui. Nah teman-teman, ini adalah pertemuan yang dinanti-nantikan dan kita akan cuba lihatkan ya, apa yang akan terjadi di saat kalian bertemu nanti. Bagi memulai bacaan hari ini teman-teman ya, kita mulakan dengan mengecek seperti apa energi dia. Seseorang yang benar-benar ingin kamu temui. Nah ini teman-teman, akan menarik energi seseorang yang kamu benar-benar ingin menemuinya secara fisik ya. Kita lihatkan seperti apa energinya. Please don't bring up stories that have passed. Wow, ini teman-teman ya, saya tidak tahu mungkin di dalam perbualan itu ya, mungkin di saat kalian berbicara, mungkin kamu sempat ataupun dia sempat mengungkit kembali hal-hal yang sudah berlalu, atau mungkin tanpa disengajakan sewaktu kamu berbicara dengannya ya, kamu mungkin sempat bertanyakan hal-hal yang sudah berlalu. Nah ini teman-teman, walaupun kita ingin mengenali ya seseorang itu dengan lebih baik lagi, ada kalanya di saat mengungkit hal-hal yang sudah berlalu, teman-teman, ada kalanya mungkin kita agak nyaman ya dengan kondisi ini, tetapi tidak semua yang akan nyaman dengan isu-isu yang seperti ini. Tetapi jika ini menarik energi seseorang yang memang sudah kamu kenali agak lama, saya menangkap gambaran seseorang yang tidak mahu kamu mengulangi ataupun membawa kembali hal-hal yang sudah berlalu. Nah ini mungkin ya, sama ada disengajakan ataupun tidak, masih lagi berbicara atau membincangkan isu-isu yang sudah berlalu. Sama ada ini teman-teman menarik sesuatu yang berkaitan dengan masa lalunya atau mungkin sempat menarik masa lalu kamu ya. When you feel insecure about my feelings for you, play our song again. Nah ini teman-teman, di saat kamu mungkin merasakan sedikit insecure atau merasakan kurang aman dengan apapun seseorang ini tawarkan, teman-teman, ini seperti ada momen lagu ya di antara kalian berdua. Nah, lagu-lagu yang pernah kamu dedikasikan atau mungkin orang ini sempat mendedikasikan beberapa buah lagu kepada kamu. Maka di saat kamu mungkin merasakan kurang aman ya, atau merasakan seolah-olah tidak tahu apakah seseorang ini akan memperjuangkan kamu ke depannya, teman-teman, di saat kamu merasakan seperti kamu memerlukan assurance ya, sesuatu yang meyakinkan kamu, seseorang ini ingin kamu memutarkan kembali lagu-lagu kalian. Nah ini teman-teman, sudah pasti kamu tahu ya, menarik energi siapa di sini ya. Ada momen lagu di antara kamu dan dia. Even though we are different in many ways, my heart chooses you. Teman-teman, di sini terlihat ada banyak perbedaan ya di antara kamu dan orang ini. Nah ini mungkin perbedaan apa saja ya, perbedaan usia, perbedaan negara, perbedaan sudut pandang, perbedaan keyakinan. Kamu sesuaikan. Yang pasti teman-teman, dengan kemunculan kartu ini ya, sebagai kartu di tengah, ini menarik energi seseorang yang banyak perbedaannya dengan kamu. Nah mungkin juga perbedaan status ya, seperti itu. Kita lihatkan lagi. I can feel that you are getting tired and bored with me. Nah ini teman-teman, setelah kamu menanti sekian lama ya untuk bertemu dengannya, kamu mulai merasa bosan. Nah, walaupun kamu mungkin tidak mengungkapkannya, seseorang ini dapat merasakan perubahan energimu. Dia mulai merasakan kamu seperti tidak memperjuangkannya seperti dulu. Kamu tidak begitu bersemangat ya jikalau dibandingkan di awal hubungan kalian. Semakin ke sini teman-teman, dia sempat merasakan seolah-olah kamu kurang bersemangat atau kamu mulai bosan dengan dirinya. Nah, teman-teman, kamu pasti ingin tahu ya, bagaimana dia tahu? Nah ini mungkin kerana energi kamu yang semakin kurang berkomunikasi, kurang mengabari, atau perubahan sikapmu ya. Mungkin kamu semakin dingin di sini. Oke teman-teman, I'm struggling because your parents and family don't like me. Nah beberapa di antara kalian yang lain teman-teman, ini seperti sempat menarik energi
kekeluargaan ya, keluarga yang belum memberikan restu kepada kamu. Mungkin keluarganya tidak begitu menerima kamu, atau kamu sempat merasakan keluarganya belum siap untuk menerimamu. Teman-teman, di sini bagi memudahkan penjelasan, seseorang ini merasakan keluarga kamu ya, belum benar-benar dapat menerimanya sepenuhnya. Maka teman-teman, dia seperti masih lagi berusaha ya untuk memenangkan hati orang tuamu, keluargamu, atau mungkin adik-beradik kamu tidak menyukainya, tidak merestui hubungan ini, tidak bersetuju dengan kamu untuk melanjutkan koneksi ini dengan si dia. Mungkin keluarga atau orang tua kamu yang lebih tahu. Menurut mereka mungkin ya hubungan ini akan mengalami kesulitan ke depannya. Maka teman-teman, orang ini seperti benar-benar ya terpaksa bertarung ya demi mendapatkan restu orang tuamu dan keluargamu. I don't understand why I miss you so much when we are apart. Nah, ini teman-teman, walaupun banyak perbezaan yang ada ya, ataupun mungkin ada isu-isu yang tertentu di hubungan kalian, dia juga tidak mengerti ya mengapa dia senantiasa merindukan kamu di saat kalian berjauhan. Nah, detik ini teman-teman, berjauhan ini ya apa saja ya. Mungkin ini menarik energi long distance relationship, ataupun kalian mulai berjarak dari segi hati ya, atau mungkin saling mendiamkan, seperti saling tidak berkomunikasi ya, tidak tahu apa yang perlu dibicarakan, atau mungkin kamu dan dia seperti saling menarik diri. Nah, ini juga merupakan moment apart ya, di mana sempat merasakan kerenggangan sebuah hubungan. Nah, di saat terjadinya sesuatu seperti ini, dia langsung tidak mengerti teman-teman ya, mengapa semakin merindukan kamu di sini. Walaupun memang ada kondisi saling diam-diaman. Oke teman-teman, kita lihatkan lagi ya, seperti apa energinya selama penantian ini sebelum bertemu kamu ya. Kita coba lihatkan, seperti apa energinya selama penantian ini sebelum bertemu dengan dirimu. I have been alone for a long time and I need time to adjust. Teman-teman, dia seolah-olah daripada kartu ini ya, ingin menjelaskan mengapa ada energi penundaan ya dari dirinya. Mengapa sejak sekian lama kamu dibuat ternanti-nanti, kamu dibuat tertunggu-tunggu untuk bertemu empat mata dengannya. Menurut kartu ini teman-teman, beberapa di antara dia merupakan orang yang mungkin ya sudah berpisah dengan pasangan atau sudah lama hidup sendiri. Nah, ini mungkinnya menarik energi seseorang yang masih lagi lajang ya, ataupun orang yang usianya sudah semakin meningkat tetapi masih belum bernikah. Kamu sesuaikan. Maka teman-teman, orang ini sudah hidup seorang diri terlalu lama ya, maka tidak terburu-buru untuk menghadirkan orang lain dalam hidupnya. Butuh waktu untuk adjust ya, untuk menyesuaikan diri. Maka teman-teman, kartu ini ya, dengan munculnya kartu ini seolah-olah ingin menjelaskan kepada kamu mengapa kamu dibuat ternanti-nanti, tertunggu-tunggu selama ini untuk bertemu atau berdepan dengannya. Maka teman-teman, ini kartu yang seperti menurut saya ya, memberikan dua penjelasan. Salah satu memperlihatkan ciri-cirinya, orang yang masih single, orang yang sudah lama hidup sendiri, dan energi kedua, mengapa dia menunda untuk bertemu dengan kamu di sini. Mungkin teman-teman dari segi emosional dan mentalnya belum siap ya untuk bertemu dengan kamu secara fisik. Nah, begitu penjelasannya ya. Kita lihatkan pula teman-teman. Dan seperti apa pula energi kamu selama penantian ini sebelum kalian bertemu. I don't understand why I miss you so much when we are apart. Wow, ini kan kartu tadi ya guys. Sudah pun di-shuffle, masih lagi menarik kartu yang sama. Teman-teman, kamu sebenarnya sangat memahami ya, jikalau sosok ini membutuhkan waktu untuk bertemu dengan kamu. Apapun alasannya. Mungkin ada alasan finansial ya, mungkin ada alasan yang belum siap, ada alasan seseorang yang sudah nyaman sendiri, membutuhkan waktu untuk menyesuaikan diri. Tetapi kamu di sini teman-teman, walaupun kamu sangat memahami situasinya, kamu juga langsung tidak mengerti ya, mengapa kamu senantiasa merindukan dia. Sepanjang penantian ini teman-teman, walaupun terlihat ada penundaan ya untuk bertemu secara fisik, kamu tetap merindukannya. Bahkan ya, semakin berpisah, semakin berjauhan, kamu semakin merindukan dia. Teman-teman, saya sempat merasakan energi kamu yang sangat sabar menanti di sini ya, menanti untuk sebuah kesempatan untuk bertemu empat mata.
Seperti itu ya. Okey teman-teman, what is lacking is me, not you. Di sini teman-teman saya menangkap gambaran jikalau seseorang ini ya sempat membuatkan kamu merasakan seolah-olah ada sesuatu yang kurang di dirimu. Teman-teman, dia langsung tidak berniat seperti itu ya. Menurut kartu ini, yang kurang itu adalah dirinya, bukan kamu. Ini seperti lebih ke arah persiapannya untuk bertemu dengan kamu. There is nothing wrong with you. Tidak ada sesuatu yang tidak sempurna dari sisi kamu, tetapi yang kurang itu adalah dari sisinya, bukan dari sisi kamu. Maka jikalau secara tidak sengaja, sementara membuatkan kamu ternanti-nanti, tertunggu-tunggu, dan dia sempat membuatkan kamu merasakan seolah-olah you are not good enough ya, seolah-olah kamu ini tidak cukup baik untuk dirinya. Teman-teman, kartu ini menjelaskan dan menekankan kekurangan itu bukan dari sisi kamu, tetapi lebih ke arah sisinya. Maka ini seperti kartu yang sempat menjelaskan, memohon maaf agar kamu mengerti. Ini lebih ke arah persiapan mental dan emosionalnya untuk ketemu kamu. Oke teman-teman, maka di sini teman-teman seseorang ini ingin menekankan kekurangan itu adalah dari dirinya dan bukan dari dirimu. Oke teman-teman, kita coba lihatkan sedikit ya ke arah ciri-ciri seseorang ini. Seperti apa ciri-ciri dia? Seseorang yang sangat ingin kamu temui. Nah ini teman-teman ya, berbicara mengenai energi seseorang yang sangat ingin kamu temui ya, secara fisik. Kita lihatkan siapa orang ini ya. Wow, teman-teman, saya menangkap gambaran seperti seseorang yang pernah muncul dalam hidup kamu, tidak beberapa lama dahulu ya. Tetapi orang ini seperti masih lagi berada di sekitar kamu ya. Beberapa yang lain teman-teman, orang yang keluar masuk dalam hidupmu. Beberapa yang lain pula, seseorang yang tidak jauh-jauh banget, masih lagi berada di sekitarmu. Teman-teman, orang ini orang yang banyak persamaan dengan kartu ini ya. Saya menangkap orang yang sangat mandiri. Mungkin juga orang yang sudah hidup sendiri ya dengan begitu lama, menekankan ke arah kebebasannya, seseorang yang mungkin belum siap ke arah komitmen, orang yang menyukai kebebasan, dan mungkin teman-teman ya, mengapakah dia senantiasa berada di sekitar kamu? Mungkin untuk seperti menyesuaikan diri ya, sebelum benar-benar berkomitmen dalam sebuah hubungan. Maka teman-teman, saya menangkap orang ini tidak jauh-jauh banget, masih lagi berada di sekitar kamu. Mungkin energi kalian masih lagi ya terkoneksi. Beberapa yang lain mungkin ya masih ada komunikasi, masih lagi sempat mengabari. Tetapi teman-teman, dia belum memberikan kamu sebarang kepastian. Kerana orang ini orang yang sangat mandiri, orang yang sangat mementingkan kebebasannya, tetapi orang ini tidak pergi ke mana-mana. Nah, seperti itu ya. Kita lihatkan lagi ciri-ciri yang lainnya. Wah, ada kartu yang jatuh di sini ya. Teman-teman, beberapa yang lain saya menangkap gambaran seseorang yang sangat berorientasikan ke arah keuangan. Orang yang pandai menghasilkan uang, orang yang pandai bekerja, rajin bekerja, dan mungkin juga menangkap energi seseorang yang, wow, ini beberapa teman-teman ya, mungkin sempat menarik energi beberapa big boss di sini. Seseorang yang mempunyai jabatan yang cukup baik ya, mungkin seorang usahawan, seperti itu ya. Saya sempat menarik energi seperti itu. Oke teman-teman, ciri-ciri yang lain menggambarkan seseorang yang mungkin ya sudah berkomitmen. Nah ini teman-teman, sama ada kamu mengetahuinya ataupun tidak ya. Sama ada status ini ya merupakan perbedaan di antara kalian. Orang yang mungkin sudah bernikah, sudah ada pasangan, atau ini mungkin menarik energi mantan kamu ya yang sudah berpisah dengan kamu sejak sekian lama. Kamu sesuaikan. Teman-teman, dengan kemunculan kartu ring yang bersebelahan dengan ikan ini ya, memberikan saya gambaran seseorang yang sangat mengutamakan pekerjaannya, perniagaannya. Maka teman-teman, orang ini akan cenderung mengenyampingkan kamu, tetapi lebih fokus ke arah bisnes, ke arah keuangan, kestabilan keuangannya. Jikalau ini stabil, baru dia akan datang kepada kamu. Tetapi jikalau dia sedang sibuk, teman-teman, orang ini akan menghindar dan mengenyampingkan kamu. Nah, seperti itu ya. Ciri-ciri yang lain, teman-teman, kemunculan kartu moon. Saya tidak tahu, teman-teman ya. Beberapa di antara dia di sini orang yang agak seperti sedikit misterius. Orang yang seperti belum pasti, belum tahu apa mahunya dia.
Teman-teman, di sini saya perlu jelaskan ya, apabila moon bersebelahan dengan ring. Nah, di sini teman-teman, sama ada kamu tahu ataupun tidak ya, terlihat dengan begitu jelas. Beberapa di antara dia masih lagi berkitar-kitar di sekitar kamu, kerana teman-teman mungkin kamu belum mengetahui status sebenarnya dia. Nah, orang ini mungkin berkitaran, tidak ke mana-mana, kerana beberapa di antara dia tidak mengungkapkan status sebenarnya. Contohnya begini ya, dia mungkin seorang janda atau duda, orang yang masih lagi terikat kepada sebuah pernikahan. Tetapi teman-teman kerana terlalu tertarik banget kepada kamu, dia tidak mengungkapkannya. Saya menangkap seseorang yang energinya sering berubah-ubah, orang yang mempunyai intuisi yang sangat tajam. Beberapa yang lain teman-teman, orang yang jikalau dia ini ya, orang yang sudah bernikah, boleh dikatakan beberapa di antara dia, orang yang sangat takut kepada pasangannya. Nah, ini mungkin memiliki pasangan yang cukup tegas ya, pasangan yang sangat galak, sehingga membuatkan dia terpaksa menutupi, merahasiakan status sebenarnya dia dari kamu. Kamu sesuaikan ya. Teman-teman, energi lain yang sempat saya rasakan di sini, jikalau ini menarik energi mantan kamu, teman-teman, saya menangkap gambarannya, gambaran seseorang yang sedang merindukan kamu. Okey teman-teman, beberapa yang lain teman-teman dengan kemunculan whip. Wow, ini menangkap energi seseorang yang boleh dikatakan pekerja keras, orangnya agak kasar ya, orangnya agak kasar, orangnya agak keras. Beberapa yang lain mempunyai sisi gelap yang tidak kamu ketahui. Teman-teman, selain daripada itu ya, saya juga turut menarik energi seseorang yang mungkin energi hubungan yang sedang agak tegang dengan kamu. Mungkin kalian sering bertengkar ya, argumen, sering menimbulkan kesalahfahaman, sehingga kalian memilih untuk diam-diaman atau silent treatment. Teman-teman, beberapa di antara dia ini ya, orang yang dari segi tutur bicaranya itu memutar-mutar. Seseorang yang sangat pintar untuk berputar belit ya, sehingga membuatkan kamu ada kalanya tidak memahami apa niat sebenarnya dia. Orang yang mungkin pandai untuk memutar belitkan sebuah fakta sehingga membuatkan kamu pusing di sini. Wow, teman-teman, saya menarik banyak energi di sini ya. Maafkan saya ya jika ini energi yang sangat membingungkan kamu, tetapi kamu hanya perlu ambil yang resonate saja. Okey teman-teman, beberapa yang lain di sini seseorang yang boleh dikatakan ya, orang yang pakai hati. Boleh dikatakan orang yang cepat marah, orangnya sangat temperamen, orang yang sangat sensitif, mudah tersinggung. Dan teman-teman, saya menangkap gambaran seseorang yang sedang patah hati dengan kamu. Nah, mungkin ada momen pertengkaran yang belum diselesaikan. Maka ini menjelaskan mungkin ya beberapa di antara kamu dan dia sedang saling diam-diaman. Teman-teman, detik ini saya menangkap gambaran seseorang yang sangat berkonflik dengan hatinya. Belum memberikan kamu sebarang keputusan, tetapi sangat berkonflik dengan hatinya. Wow, teman-teman, beberapa yang lain ya, saya menangkap gambaran seseorang yang sempat pergi dari koneksi ini. Teman-teman, orang yang pergi akan kembali lagi. Ini kan energi fish ya, dari awal lagi. Maka teman-teman, orang ini masih lagi ya, swimming around ya, berputar-putar ataupun masih lagi berkitaran di sekitar kamu. Beberapa di antara dia mengindikasikan energi seseorang yang sempat pergi, tetapi kembali lagi. Nah, ini kan kudanya menuju ke arah kamu. Maka teman-teman, kemunculan seseorang ini secara tidak terduga, saya menangkap sedikit kerana ini adalah masalah hati ya. Sesuatu yang belum diselesaikan dengan kamu. Mungkin di saat kalian diam-diaman, di saat kalian putus ya, ini tidak diselesaikan dengan cara yang baik. Maka orang yang sedang berkonflik hati ingin mendatangi kamu untuk meleraikan isu yang berkaitan dengan konflik ini. Untuk menyelesaikannya segala masalah di antara kalian dan ingin memperjelaskan koneksi ini. Maka teman-teman, di sini ada kedatangan ya. Seseorang akan kembali lagi, sama ada ini menarik hubungan baru ataupun orang lama yang kembali bertemu dengan kamu. Yang pasti, teman-teman, intinya ini adalah pertemuan yang dinanti-nantikan. Nah, ini kan ada kedatangan seseorang dan saya menangkap gambaran kerana ada perasaan kurang enakan. Kondisi kalian yang masih tegang membuatkan dia terburu-buru untuk datang mencari kamu. Maka teman-teman, dalam waktu terdekat ini, tanpa kamu duga, di saat kamu menanti kedatangannya, dia tidak datang.
Tetapi di saat kamu tidak lagi begitu mengharapkannya, orang ini akan datang secara tiba-tiba dan mengejutkan hatimu. Nah, ini kan teman-teman bersebelahan dengan hati. Maka jantung kamu akan berdebar kencang kerana ini akan terjadi di saat kalian berhadapan, bertatapan mata, memandang ke arah satu sama lainnya. Seperti kamu kurang percaya ya, seseorang ini pada akhirnya berada di depan kamu. Maka ini akan membuatkan jantungmu benar-benar berdebar-debar. Beberapa yang lain teman-teman sempat merasa marah dan ingin melepaskan kemarahan di saat seseorang ini tiba. Saya tidak tahu ya, kerana ini adalah bacaan umum, maka energinya banyak ya. Okey teman-teman, ciri-ciri yang lain, wow. Teman-teman ada travelling di sini ya. Saya menangkap gambaran mungkin beberapa di antara kamu ya, berdealing dengan seseorang yang berada di luar kota, di luar pulau, atau berada di luar negara. Teman-teman, orang ini perlu travelling, memakan waktu untuk datang kepada kamu. Nah, ini mungkin juga ya, orang yang berada di luar negara. Okey teman-teman, mungkin sempat menarik energi long distance relationship ya. Okey teman-teman, kita lihatkan lagi di sini. Apa yang mungkin terjadi di saat kalian berdua saling berhadapan? Apa yang mungkin terjadi di saat kalian berdua saling berhadapan? Nah teman-teman, jikalau kamu sering dibuat mendebak-nebak ya, entah apa yang akan terjadi di saat kamu bertemu dengan dirinya, maka teman-teman kita cuba cari tahu ya, apa yang mungkin terjadi di saat kalian bertatapan mata. Okey teman-teman, Eight of Pentacles. Wow, teman-teman dengan kemunculan kartu ini ya, saya sempat menarik energi seseorang yang secara realita benar-benar bekerja keras, berusaha dengan keras untuk membuatkan kamu terkesan. Teman-teman, orang ini seperti di saat berada di depan kamu ya, energi pertama yang saya rasakan, someone is working so hard trying to impress you. Teman-teman, saya menangkap gambaran seperti seseorang yang benar-benar ingin memperlihatkan kepada kamu yang dia bersungguh-sungguh untuk membuatkan kamu terkesan, bersungguh-sungguh untuk meyakinkan kamu bahawa pertemuan ini begitu penting di hatinya. Nah, ini seperti energi seseorang yang benar-benar ya, bersungguh-sungguh untuk meyakinkan kamu bahawa pertemuan di antara kalian berdua tidak akan sia-sia ya, seperti akan ada sebuah penghasilan, akan ada sesuatu yang terwujud ya, yang bakalan terwujud nanti daripada pertemuan ini. Saya menangkap energi seseorang yang bersungguh-sungguh ya, untuk bertemu dengan kamu di sini. Okey teman-teman, kita lihatkan lagi ya. Dengan kemunculan Ten of Wands, wow teman-teman, ini seperti apabila diletakkan bersebelahan dengan Eight of Pentacles ya. Teman-teman, saya menarik energi seseorang yang sebenarnya sudah lama mencari cara ya untuk bertemu dengan kamu secara fisik. Tetapi ini seperti bukan energinya yang sengaja menunda kamu, tetapi ada banyak alasan di sebalik semua ini ya yang tidak kamu tahu. Nah, kamu perlu cari tahu teman-teman ya, di saat bertemu dengannya, apa yang sebenarnya menunda pertemuan ini. Di saat dia bertemu dengan kamu ya, saya menangkap seperti ada beban berat yang dapat diriliskan. Kamu tahu teman-teman, jika seseorang sudah menahan rindu, sudah mencari cara untuk bertemu dengan kamu, dan sudah menantikan begitu lama untuk mendapatkan kesempatan ini, di saat berdepan dengan kamu, nah ini seperti seseorang yang dapat meriliskan atau melepaskan sebuah beban yang cukup berat di hatinya. Seperti merasa lega teman-teman ya, dapat bertemu dengan kamu. Entah mengapa ya, saya merasakan energi yang seperti itu. It's like someone is so relieved, begitu merasa lega, menarik nafas lega, pada akhirnya dapat bertemu dengan dirimu. Seperti itu ya, kita lihatkan lagi. Apa yang bakalan terjadi di saat kalian berdua bertatapan mata. King of Pentacles. Wow teman-teman, saya menarik energi seseorang yang benar-benar serius ya, untuk membawa hubungan ini ke level kebahagiaan. Teman-teman, ini lebih ke arah energi pembuktian ya. Sebentar tadi saya sempat menjelaskan energi seseorang yang bersungguh-sungguh untuk memperlihatkan sisi keseriusannya. Maka teman-teman, orang ini tidak bermain-main ya. Dia seperti ingin membuktikan kepada kamu apapun yang sudah dijanjikan,
ini ditepati. Di saat dia berada di depan kamu, dia ingin beritahu kamu, kamu tidak bermimpi. Ini bukan sekadar ilusi. Dia benar-benar datang dan sedang berada di depanmu secara fisik. Seseorang yang ingin menjadi provider kamu, ingin bersikap bertanggung jawab, dan ingin menamatkan kesepiannya. Teman-teman, dengan kemunculan dua kartu Pentacles, saya menangkap determinasi yang luar biasa. Seseorang ini benar-benar menginginkan kamu dan seperti tidak mahu mempermainkan perasaan kamu ya. Dan dia ingin membuktikan energi ini secara nyata. Maka saya menangkap gambaran seseorang yang menarik nafas lega, seolah-olah di saat bertemu dengan kamu, sempat merilis ya, atau melepaskan beban berat di hatinya. Finally, pada akhirnya, dapat membuktikan kepada kamu ya, yang dia tidak bermain-main. Oke teman-teman, Two of Wands, wow. Saya merasakan energi seseorang yang sempat meminta maaf ya, kerana sudah membuatkan kamu ternanti-nanti, tertunggu-tunggu sejak sekian lama. Teman-teman, orang ini akan beritahu kamu ya, dia juga menantikan kesempatan ini sudah sekian lama. Dan benar-benar cukup bahagia ya. Kamu tahu mengapa dia merasa bahagia di sini? Kerana ada suatu saat, teman-teman, dia sempat merasakan ya, di saat dia menunda-nunda kamu, memperlambatkan sebuah pertemuan, dia sempat merasakan kamu berbelah bagi ya, sama ada untuk terus menantinya atau untuk move on. Nah ini teman-teman, apabila diletakkan bersebelahan King of Pentacles, dia sangat menghargai kesabaran kamu yang tidak mengambil kesempatan ataupun mengambil opsi kedua tadi ya. Kamu tidak mengambil opsi kedua, iaitu untuk pergi dari koneksi ini. Malahan teman-teman, kamu menunjukkan, membuktikan kesabaran kamu dengan menantinya. Maka di saat dia berdepan dengan kamu teman-teman, dia seperti seolah-olah ingin memberikan kamu sebuah penghargaan ya, ingin beritahu kamu yang dia sangat menghargai kerana kamu sudah menantinya selama ini. Dan kamu tidak mengambil opsi kedua itu, iaitu untuk pergi dari koneksi ini. Kerana memang kamu pernah tergerak ya dari segi hati kamu, apakah untuk terus menanti atau untuk melepaskan hubungan ini. Maka di saat dia berada di depan kamu, teman-teman, orang ini ingin memberitahu kamu ya, dia sangat menghargai kesabaran kamu kerana sudah menantinya selama ini. Nah, itu yang akan terjadi ya. Dan saya menangkap ini seperti penantian yang cukup berbaloi ya, penantian yang sesuatu yang pantas ditunggu. Nah, seperti itu ya. Kita lihatkan lagi. Wow, teman-teman, orang ini benar-benar sangat menghargai kerana kamu tidak pergi dari koneksi ini. Seperti yang saya jelaskan tadi. Saya menangkap seperti seseorang yang menarik nafas lega, meninggalkan semua emosi-emosi negatif, keraguan-keraguan yang pernah timbul di hatinya tentang kamu, dan kini bergerak maju ke arah sebuah kepastian. Teman-teman, dia sangat bersyukur ya, kerana kamu berpegang kepada janji kalian dan tidak pergi meninggalkan koneksi ini. Maka ini mungkin menjelaskannya, dari kartu ini menjelaskan mengapa seseorang ini menarik nafas lega kerana kamu masih menantinya. Tidak mengambil opsi yang kedua tadi ya, iaitu untuk pergi. Nah, kerana kartu Two of Wands berbicara mengenai should I stay or should I go. Tetapi di sini teman-teman, bersebelahan dengan King of Pentacles, kamu bersikap sangat bertanggung jawab dengan menantinya dan tidak pergi ke mana-mana. Apalagi yang akan terjadi di saat kalian berdepan dengan satu sama lainnya. Wow teman-teman, ini seperti hati kamu dan hati dia sudah pun mengetahui ya apa yang ingin diungkapkan. Saya menangkap seperti, nah ini ada kondisi saling diam-diaman, seperti kondisi saling tergamam ya, kerana tanpa perlu banyak berbicara, dia sudah tahu apa yang kamu inginkan, kamu juga sudah tahu apa yang dia inginkan. Seolah-olah kalian ini seperti sangat berharap ya. Kamu sangat berharap walaupun banyak rintangan dan halangan di hubungan ini, orang ini akan tetap menantimu dan kamu akan tetap menantinya. Teman-teman, kerana ada sedikit ketakutan ya, saya sempat merasakan keraguan dari tadi. Nah, ini bukan sekadar berbicara mengenai energinya yang sempat meragukan kamu ya, apakah kamu akan menanti atau kamu akan pergi. Teman-teman, di sini ya, saya menangkap gambaran seseorang yang benar-benar ya, sangat mempercayai intuisinya. Di saat dia ketemu dengan kamu, apa yang dirasakan di intuisinya, itu benar-benar terjadi. Dalam diam, teman-teman, kamu dengan penuh kesabaran ya, menanti kedatangannya.
Dan saya menangkap gambaran seperti seseorang yang tergamam di sini ya. Mungkin setelah berdepan dengan kamu ya, ada kondisi seperti lidahnya keluh dan dia tidak tahu apa yang perlu dikatakan lagi. Seperti begitu terkejut ya. Jantung masing-masing turut berdebar sehingga tidak bisa untuk mengungkapkan sebarang kata-kata. Seperti sempat merasakan sesuatu yang hanya kamu dan dia sahaja yang tahu. Saya sempat merasakan energi itu ya, apabila kartu ini diletakkan bersebelahan Eight of Cups. Teman-teman, entah mengapa dari tadi ya, saya sempat merasakan energi seseorang yang merayu agar kamu tidak pergi meninggalkannya. Tetapi ini tidak diungkapkan. Atau dia mungkin merayu agar kamu tidak pergi meninggalkannya, tetapi kerana mungkin ya, perasaan yang menjaga harga diri, sedikit ego ya, walaupun tanpa sebarang ungkapan kata-kata, kalian berdua mengharapkan kedua-duanya akan stay di koneksi ini dan tidak akan bergerak ke mana-mana. Seperti di saat kalian berhadapan ya dengan satu sama lain, kamu tahu persis dia adalah orang yang kamu inginkan dan dia juga begitu ya. Dengan kemunculan Four of Cups, kerana selama ini teman-teman, kamu adalah energi yang dinanti-nantikannya. Begitu juga dengan kamu. Apabila kalian berdua mendapatkan tawaran lain ya, tawaran untuk mengenali orang lain, mungkin ada orang lain yang ingin mendekati kamu dan dia. Kamu dan dia sama-sama tidak melayan ya, energi dari luar ini. Kerana kamu begitu memfokuskan kepada energinya. Begitu juga dengan dia. Nah, malahan teman-temannya beberapa sempat berlinangan air mata di saat merindukan satu sama lainnya. Teman-teman, dia di sebelah sana, kamu di sebelah sini. Apabila kalian berdua didekati dengan lawan jenis yang lain, energi kamu dan dia bukan saja tidak memfokus ya, kepada tawaran baru ini, tetapi sempat berlinangan air mata kerana merindukan satu sama lainnya. Maka dengan kemunculan Four of Cups, ini seperti ketetapan hatimu. Hati kamu yang sudah menetapkannya, yang kamu tidak akan kemana-mana dan akan menantinya, dan begitu juga dengan dirinya. Kemunculan Four of Cups teman-teman, ini seperti kebahagiaan yang hanya ditemukan kepada satu sama lainnya, tidak melibatkan orang lain. Maka jikalau ada tawaran baru sekalipun, ini akan ditolak. Saya menangkap seseorang yang sudah menetapkan hatinya kepada kamu, kamu sudah menetapkan hatimu kepadanya. Begitu ya. Okey teman-teman, zodiak terkuat yang terlihat di bacaan kita hari ini lebih didominasikan oleh zodiak Cancer. Hanya ada satu kartu mayor di sini ya. Cancer sangat mendominasi, didampingi dengan Cancer, Pisces, Aries, Taurus, Sagittarius, dan juga Virgo teman-teman ya. Kita cuba lihatkan ke arah zodiak-zodiak yang lainnya ya. Zodiak apa lagi yang akan muncul selain daripada zodiak-zodiak ini? Okey teman-teman, di sini kemunculan zodiak Leo. Leo Capricorn, Capricorn Leo, Capricorn Gemini, Gemini Capricorn, Gemini Scorpio, Scorpio Gemini, Scorpio Taurus, Taurus Scorpio, mungkin juga ya Taurus berdampingan dengan Virgo, Virgo Taurus, Virgo Sagittarius, ataupun Sagittarius Aries, begitu ya. Baik teman-teman, kita akan buka kartu yang lainnya ya. Jauh di lubuk hatimu. Teman-teman, di saat kalian berhadapan dengan satu sama lainnya, apa yang sebenarnya kamu harapkan darinya? Nah, selama pertemuan tersebut ya, apa yang paling kamu harapkan darinya? Saya akan ambil satu kartu yang akan menggambarkan harapan di hati kamu di saat kalian bertemu empat mata ya. Kita lihatkan jauh di lubuk hatimu, apa yang paling kamu harapkan darinya selama pertemuan tersebut? Apa yang paling kamu harapkan dari dirinya di saat kalian berdepan dengan satu sama lainnya? Wow teman-teman, ini seperti kartu The High Priestess tadi ya. Tanpa sebarang ungkapan kata-kata, kalian berdua seperti memeluk satu sama lainnya untuk melepaskan kerinduan. Wow, ini seperti momen yang sangat touching ya. Momen yang sangat menyentuh hati. Seperti saling mengerti. Walaupun tanpa banyak perbicaraan ya. Seperti sudah ingin melepaskan kerinduan, kamu di sini melepaskan kerinduan dengan memeluknya,
sementara dia menarik nafas lega dengan memeluk kamu. Maka teman-teman, tidak ada ungkapan kata-kata yang dapat menjelaskan situasi ini. Di saat kamu bertemu dengannya, ini kartu dari pihak kamu ya teman-teman, kamu benar-benar ingin memeluknya tanpa mengungkapkan sebarang kata-kata, kerana ini yang kamu inginkan. Kamu sudah terlalu merindukannya. Teman-teman, jikalau kamu melihatkan ke arah genggaman tangannya, kamu lihat teman-teman, orang ini seperti tidak mahu melepaskan kamu. Benar-benar seperti kurang percaya yang kamu secara fisik berada di depannya. Maka teman-teman, menurut saya ya, sesuatu yang paling kamu inginkan, kamu seperti cuba menepikan ya segala sesuatu pertanyaan yang mungkin timbul di benak kamu. Tetapi teman-teman, kamu lebih seperti memeluknya untuk melepaskan kerinduan itu. Nah, di sini kan, I don't understand why I miss you so much when we are apart. Maka teman-teman tidak perlu mengungkapkan sebarang kata-kata ya. Kita lihat pula jauh di lubuk hatinya. Nah, ini kartu dari sisinya pula ya. Apa yang paling dia harapkan dari kamu selama pertemuan itu? Nah, di saat kalian berhadapan dengan satu sama lain, kamu yang ingin memeluknya, kita lihatkan pula ya, apa yang paling diharapkan dari dalam hatinya. Wow guys, komitmen teman-teman, di sini saya menangkap gambarannya bagi hubungan yang benar-benar memungkinkan. Nah, kamu perlu jujur ya dengan perasaan sendiri, jangan bersikap denial. Jikalau kamu memang sudah pun tahu ya, hubungan ini mengizinkan, tidak ada sesuatu pun yang menghalang hubungan kalian, teman-teman, di saat kamu memeluknya, orang ini mempunyai fokus yang lebih penting, yaitu sudah siap untuk berkomitmen dengan kamu. Teman-teman, sewaktu dia bertemu dengan kamu, wah, saya sempat merinding ya. Mungkin beberapa di antara dia sempat membawa cincin ini di dalam poket bajunya. Saya menangkap gambaran seperti seseorang yang akan memberikan kamu kejutan untuk melamar kamu. Nah, ini kan gambar cincin teman-teman ya. Ada dua bentuk cincin di sini. Mungkin orang yang siap untuk bertunang dengan kamu, kemudiannya bernikah dengan kamu. Kerana ada dua cincin di sini. Wow teman-teman, sementara kamu yang melepaskan kerinduannya dengan memeluknya, dia pula ada fokus yang lebih penting untuk membawa hubungan kalian ke jenjang pernikahan. Wow, saya benar-benar sempat merinding ya. Teman-teman, saya merasakan seperti penantian seperti ini. Nah, ini sesuatu yang pantas untuk ditunggu. Jikalau memang ada pengakhiran yang begitu membahagiakan, so why not ya teman-teman ya, bersikap sabar menantinya. Kamu lihat di sini teman-teman ya, kalian berdua saling membutuhkan satu sama lainnya. Kamu yang memeluknya erat, dia pula ingin membawa hubungan ini ke jenjang pernikahan. Wow teman-teman, ada pintu yang bakalan terbuka untuk kalian di sini ya, open up. Teman-teman, pintu yang tertutup, kesempatan-kesempatan yang tertutup sebelum ini, ke depannya teman-teman akan ada pintu yang terbuka luas untuk kalian berdua. Saya juga sempat merasakan seperti seseorang ya, yang mungkin akan membeli sebuah rumah sebagai kejutan yang akan dia beritahu kamu ya. Mungkin apabila kalian bernikah nanti, tidak perlu susah payah mencari rumah, kerana orang ini akan menyediakan segala-galanya, provide everything for you ya. Maka teman-teman akan ada banyak peluang, pintu-pintu yang terbuka untuk menyatukan kalian berdua. Okey teman-teman, kita lihatkan pertanyaan terakhir yang paling penting di sini ya. Teman-teman, pertanyaannya adalah, kira-kira teman-teman, kapan kalian berdua akan bertemu empat mata? Teman-teman, di sini kartunya agak tebal ya. Tetapi menurut hati saya hanya akan mengambil dua kartu. Maka teman-teman, kamu sesuaikan ya. Saya hanya akan mengambil dua kartu. Kamu sesuaikan kira-kira kapan kalian akan dipertemukan oleh semesta. Nah, ini teman-teman pertemuan yang sangat pantas untuk ditunggu ya, walaupun penantiannya sangat lama. Maka teman-teman, kita lihatkan kira-kira kapan kalian berdua akan bertemu dan berhadapan satu sama lainnya. Saya hanya akan mengambil dua kartu. Kita lihatkan ya. Unless, kecuali kartu itu tidak menjawab pertanyaan kita. Maka kita tanya sekali lagi ya, kapan kalian berdua akan bertemu empat mata? Distract yourself from the waiting game. Teman-teman, kartu ini menyarankan jangan terlalu memfokuskan energi kamu seperti bila ya, kapan ya akan bertemu. Tetapi teman-teman, di saat kamu tidak menduganya, ini kapan saja.
Tetapi untuk ini terjadi, kamu perlu mendistraksi dirimu daripada dibuat tertunggu-tunggu, ternanti-nanti, atau terlalu mengharapkan sesuatu. Dalam arti kata lain, menurut kartu ini, jangan terlalu memaksa keadaan. Apabila ini benar-benar tepat dengan divine timing, teman-teman akan ada pintu yang terbuka. Maka kamu perlu mendistraksi dirimu, jangan selalu ataupun kerap bertanya ya, sering bertanya, kapan ya Kak, kapan ya kita akan bertemu? Kerana di saat yang paling tidak kamu duga, orang ini akan datang secara tiba-tiba. Nah, untuk memanifestasikan ini, kamu perlu mendistraksi dirimu daripada keep on ya, bertanya-tanya. Nah, ini energinya ya. Kita lihatkan, jikalau kartu kedua ini akan memberikan kamu divine timing itu ya. Kapan kalian berdua akan bertatapan mata. Wow guys, to me this is good enough ya. Walaupun tidak memberikan kamu waktu yang spesifik, teman-teman, very soon. Nah, ini seperti kartu The Rider tadi. Teman-teman, di saat kamu tidak menduganya, nah ini kan perkataan very soon. Bukan perkataan soon, tetapi very soon. Yang berarti dengan secepat mungkin, kapan saja. Itu artinya, kapan saja. Teman-teman, di saat kamu begitu sibuk dengan hidup kamu, kerja kamu, teman-teman, orang ini akan dipertemukan denganmu kapan saja. Anytime soon. Under the deck, beberapa yang lain mungkin ya, maksimal teman-teman, kamu perlu menanti 2 months from now. 2 bulan dari tarikh kamu mendengarkan readingan ini. Nah, di saat kamu mendengarkan bacaan ini malam ini, 2 bulan daripada malam ini teman-teman. Ini maksimalnya ya. Semaksimal 2 bulan dari malam ini. Begitu ya. Okey teman-teman. Maka teman-teman, jikalau maksimal 2 bulan, bisa berlaku kapan sahaja, kamu perlu mendistraksi dirimu untuk tidak memikirkannya. Kerana teman-teman, penantian ini pantas untuk ditunggu. Okey teman-teman, kita lihatkan ya. Apa yang mungkin dia bisikkan padamu di saat berhadapan denganmu. Di saat orang ini benar-benar muncul di hadapan kamu. Nah, ini kan orang yang ingin berkomitmen dengan kamu ya, ingin melamar kamu. Kita cuba lihatkan kejujuran dari hati dan perasaannya. Apa yang ingin dia ungkapkan kepada kamu di saat kalian bertemu? Will I ever stand a chance to hug you? Wow, teman-teman, ini memang ada momen berpelukan nanti ya. Orang ini mempunyai keinginan yang serupa dengan kamu, iaitu untuk memeluk kamu. Nah, ini kan berbicara mengenai passion, kegairahan yang timbul ya di antara kalian berdua. Perbedaannya, dia mungkin sempat menahannya, tetapi kamu sudah tidak tahan lagi. Sudah terlalu merindukannya di saat kalian berpisah dan berjauhan. Maka teman-teman, di sini ini seperti energi di mana ya, kamu dan dia akan memeluk satu sama lainnya. You are my true love and my soulmate. Wow, teman-teman. Ini energi seseorang yang benar-benar merasakan energi true love, cinta sejati, dan sempat merasakan kamu adalah soulmate-nya dia. Maka teman-teman, dengan perasaan yang begitu yakin seperti ini ya, tidak ada keraguan lagi untuk melamar kamu ya. Maka orang ini sudah pun tahu kamu adalah cinta sejatinya. I know this feeling will last forever. Wow, teman-teman. Seseorang yang ingin melamar kamu, serius terhadap hubungan ini, dia tahu teman-teman, perasaan ini tidak akan berubah kapanpun ya. Ini adalah perasaan yang khususnya untuk kamu dan bukan untuk yang lainnya. At times, I feel that you are too good for me. Teman-teman, sewaktu dia memeluk kamu ya, dia sempat merasakan seolah-olah kamu terlalu sempurna, terlalu baik untuk dirinya. Apakah ini benar-benar terjadi? Atau ini ya, memeluk kamu ini adalah sekadar mimpi? Teman-teman, di saat kalian berhadapan dengan satu sama lain, energi orang ini masih lagi sempat merasakan seolah-olah dia sedang bermimpi. I think you are so pretty or you are so handsome. Nah, ini terpulang ya, sama ada kalian wanita ataupun lelaki yang menonton. Teman-teman, orang ini matanya tidak akan berkedip ya di saat berhadapan dengan kamu, kerana menurutnya kamu ini begitu cantik, kamu ini begitu tampan. Nah, ini kamu sesuaikan ya, sama ada kalian yang menonton ini wanita atau lelaki ya. Ini seseorang yang benar-benar teruja dengan ketampanan, kecantikan kamu yang berdiri di hadapannya. Okey teman-teman, under the deck di sini, our differences kept us apart. Teman-teman, ini seperti menjelaskan mengapa banyak penundaan di hubungan kalian, kerana beberapa di antara kalian memang ada banyak perbezaan. Nah, ini kan kartu di tengah ya. Even though we are different in many ways,
My heart chooses you ya. Hatinya tetap memilih kamu. Walaupun begitu banyak perbedaan di antara kalian berdua. Ini mungkin juga menjadi alasan kepada penundaan terhadap hubungan ini. Teman-teman, jikalau ada sesuatu yang memisahkan kamu dan dia, itu hanyalah perbedaan-perbedaan yang ada. Tetapi dari segi hati, dari segi perasaan, orang ini sudah memilih kamu. Maka teman-teman, ini adalah pertemuan ataupun penantian sesuatu yang pantas untuk ditunggu ya. Okey teman-teman, kita cuba lihatkan ya. Kamu bakalan bertemu dengan siapa? Kita cuba tarik ya huruf namanya. Okey teman-teman, hari ini saya akan singkirkan bahagian kanan ini ya. Kita ambil kartu yang jatuh. Baik teman-teman, di sini ada huruf W. Nah, oleh kerana huruf W ini ya, satu-satu huruf yang saya letakkan di atas is the only letter left teman-teman ya. Maka menurut saya huruf W ini sangat signifikan ya. Huruf W, B-U-K-J, D-C-Y-O, E-Q-Z-F, V-P-H-T, S-M. Baiklah teman-teman, bagi menutupi readingan hari ini, perlu kita renungkan bahawa penantian bertemu pertama kali seringkali membuat jantung kita berdebar kencang. Nah, ini adalah kerana gagasan menunggu sesuatu biasanya membuatnya lebih seru. Dan antisipasi membuat kesenangan menjadi lebih intens. Selalu menebar kebaikan. God bless you all. Salam sayang dari saya dan sampai jumpa di video yang selanjutnya. Bye, take good care.